Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang request. Yang pertama ada Buka, kedua Goto, ketiga IMTK, keempat SRTG, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh MTDL, kedelapan MPPA, kesembilan MLPL. Langsung saja ke saham pertama. Ada Buka yang ditutup terkoreksi 2,73% ke harga 284. Transaksi asing hari Jumat net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Buka ada distribusi ini ya. CC 410.000 lot, yang nampung BK aja cuma 140.000. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Buka sudah gagal bertahan di 300. Arahnya turun menurut saya. Jadi ini kemungkinan juga false, dan mungkinkah mantul di 280? Ya bisa-bisa aja ya. Tapi trennya sudah lemah ya, karena dia gagal bertahan di neckline 300. Itu adalah neckline kunci ya. Kalau itu bertahan dia bisa naiknya lebih cepat, tapi kalau udah turun ya agak lemah. Mungkin dia konsolidasi aja di range harga 280 sampai 300. Apalagi sentimennya juga kurang bagus ya untuk Buka, dan juga ya arah Buka ini menurut saya potensial bisa jebol 280. Itu menurut pandang saya. MACD-nya sudah mengarah ke bawah, tapi ya ini sinyalnya juga udah duluan dari teknikal ya. Teknikalnya udah turun, dia ngekor ya. Kalau teknikal balik kan balik ke arah juga ya. Itulah saya jarang menggunakan juga MACD. Saya tuh lebih suka melihat ya price action aja. Lihat support resisten, lihat beberapa time frame ya, bisa dari weekly, monthly, atau 4 jam, 1 jam, ya tergantung masing-masing. Nah, jadi seperti itu. Saya lebih melihat ke price action, support resisten yang terjadi di chart itu ya. MACD ini mau sinyalnya bagus, kan dia mengikutin pergerakan price actionnya, pergerakan candlenya. Candlenya turun, dia turun juga ya itu. Ini lagging, terlambat kalau kita cuman melihat ini ya. Lihat teknikalnya bagus, oke, beli, itu aja. Hapus saja gambarannya ya. Nah, ini saya gambar ulang aja biar lebih rapi. Ini 300 nih. Ini harus lewat pertahanan terakhirnya 280, gagal itu ya udah 250 lagi. Potensi besar ya 250 menurut saya untuk Buka. Jadi hati-hati. Jadi seperti itu untuk Buka. Kalau saya sih tunggu aja di 260, 270 itu. Ya, toleransinya 250 itu. Cut aja. Paling dari 270 kalau beli kan. Misalnya beli di 270. Takut ketinggalan kereta. Ini kan kebetulan ada gap di 270, 268. Ya 11% cut loss itu ya ideal aja lah ya. Masih bisa lah ditoleransi ya. Karena ya rawan untuk Buka karena trennya sudah ke bawah. Kecuali Buka kembali lagi ke 300, itu baru sinyal dia mencoba untuk naik ke atas. Jadi seperti itu untuk Buka. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Goto yang ditutup juga terkoreksi 2,06% ke harga 284. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Goto ada distribusi ya. Nih si CC, CP, PD, dan yang nampung tipis-tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Goto sudah di pertahanan terakhirnya. Kalau 280 jebol, pola dead cat bounce, dia membentuk high yang lebih rendah. Area ini sebelumnya di sini, trennya seperti ini, neckline-nya seperti ini, bisa jadi dia ke 200 lagi. Ya, tuh untuk Goto. Jadi untuk Goto lebih baik wait and see aja dulu kalau mau trading cepat. Ya area 280 itu kalau ada pantulan bisa dimanfaatin, cari profit tipis saja. Kalau jebol ya stop loss daripada Bapak Ibu dibawa turun lebih dalam. Karena Goto juga kan sentimennya kurang bagus, masih rugi. Memang ada sentimen positif dia masuk ke salah satu exchange crypto ya, Maxima Crypto kalau nggak salah. Itu aja. Cuman teknikalnya kurang bagus nih. Kalau jebol 280 ya. Itu pertahanan terakhirnya 280. Golden ratio-nya bisa nggak muncul di 272? Bisa. Cuman ya kurang menarik Goto kalau di bawah 300 ya. Dan bagusnya ya mau Goto tuh di atas 320 ini. Tapi kalau dia bisa balik ke atas 300, titik aman pertama ya masih oke lah. Yang penting jangan turun dari 280. Itu aja untuk Goto. Jadi seperti itu untuk Goto. Kalau dilihat candle weekly-nya, weekly-nya juga turun tajam ya, volumenya besar ya. Ini buangan menurut saya, hati-hati tuh. Dan 3 hari terus besar kan volumenya. Lihat aja mungkin ada pantulan nggak ya. Kalau ada pantulan bisa aja ada pantulan di 280, dimampatin aja ya. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup di harga 1845, terkoreksi 1,86%. Kalau dilihat transaksi asing net sell.
Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMTK di distribusi. Langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal, IMTK itu masih oke selama di atas 1800 ya. Jadi masih bisa lah di hold. Kalaupun ada yang beli di 1900, 2000 ya, kalau di 2000 tuh 13% mungkin cut lossnya ya, 11%. Ya cut dulu aja. Kalaupun mau disimpan jangka menengah ya bisa aja, karena IMTK juga ya menurut saya sekarang itu harganya kalau dilihat di Stockbit ya, Bapak Ibu bisa ke analyze. Itu dari handphone juga bisa. Kalau dilihat BBP-nya juga masih murah ya. Memang di atas standar minus deviasi minus 1. Ya IMTK ini pokoknya jangan turun lah dari 1800 karena itu ada pola. Nih ya, hati-hati nih. Head and shoulder target turunnya ya bisa sampai 1800 seperti ini. Pokoknya cut dulu aja kalau dia turun dari 1800. Kalau yang pakai cut loss, kalau yang mau sabar nunggu uangnya kira-kira nggak dipakai juga setahun ke depan ya hold aja juga boleh. Karena kalau view secara jangka setahun ini kelihatannya dia lagi konsolidasi aja. Tapi range-nya cukup lebar nih ya, 1400 sampai 3000. Jadi 100% naik turunnya. Ini kan dia lagi konsol, ini kelihatan. Seperti itu ya. Jadi seperti itu aja untuk MTK. Kalau saya lebih ke wait and see aja dulu lah. Kalau udah telanjur masuk, hold aja. Yang penting yang semoga aja nggak turun dari 1800. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup di harga 2610. Terkoreksi 1,87%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SRTG ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SRTG ini masih dalam proses pembentukan ya. Semoga aja terjadi pola descending triangle. Kalau dia break 2700 itu oke minggu ini. Tapi kita lihat aja ISG yang sudah di pucuk-pucuk 7200 gagal terus lewat selama 2 minggu ini. Hati-hati itu. Apalagi sentimennya harga BBM naik ya, Pertalite naik 10.000, BBM solar subsidi naik ke 6.800 ya, dan biasanya Senin itu koreksi selama 4 minggu ke belakang. Kita lihat aja potensi bisa koreksi juga hari Senin besok. Jadi wait and see aja dulu. Untuk SRTG ini bagus sih. Kalau mau range belinya itu 2600 sampai 2400 ini masih bisa ditoleransi. Jadi kalaupun ada yang beli di 2700, kalau melihat trennya dia ini pelan-pelan akan naik. Ini kan dia uptrend kan kelihatan ya. Toleransinya 2400. Jangan turun dari itu. Kalau dia membuat swing low-nya ya harusnya jangan swing low baru lagi di bawah 2500. Ini kan sudah swing low. Harusnya nih pelan-pelan naik. Dan juga SRTG ini biasanya di bulan September juga hijau. Ya semoga aja kalaupun koreksi sedikit Senin, habis itu Selasa atau seminggu ke depan bisa kembali ke atas 2700 dan bahkan kalau mau bagus di atas 2800. Kalau ditarik tren dari semenjak Mei 2021 memang patah, tapi kalau ditarik tren dari 2021 Januari itu masih uptrend nih kan. Dia sempat offset 2-3 hari terus tarik naik ya, berarti bagus tuh untuk trennya. Jadi seperti itu untuk SRTG. Masih bagus nggak? Ya masih bagus ya. Ya toleransi di 2400 itu. Dan kelihatan kalau di candle untuk weekly-nya dia bagus doji. Ya konfirmasi doji itu harus hijau. Itu aja. Minggu ini dia harus hijau. Kalau bisa tutup minimal 2700. Bagus lagi di 2800 dan lebih tinggi. Seperti itu untuk SRTG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup di harga 224 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SCMA ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SCMA doji di 220 ya, kondisi seperti ini apakah dia bisa naik? Ya harus naik, itu aja. Tapi kan ini dia udah di bawah EMA 20-nya, udah 3 hari dia di bawah. Hati-hati aja kalau saya untuk SCMA kalau mau mampatin stop loss tipis saja. Pokoknya 3% tuh stop loss saja. Plus targetnya kemana? 240 terdekat. Ini doji nih. Kalau mau bagus ya harus hijau. Oh ini kan minggu kemarin dojinya nih. Dan terlihat dia saat koreksi candle merah itu volumenya terus turun. Dan akhirnya doji di area support. Kalau daily-nya biasa aja nih.
cuman nggak bagus daily-nya. Kalau dilihat ya EMA 20-nya juga dijebol lagi, sempat coba naik jebol. Ya ini konfirmasinya Senin dan Selasa itu harus kembali rebound ya. Dan kalaupun offset besok turun sedikit, mungkin turun 2%, itu nggak masalah. Tapi Selasanya harus kembali ke atas 240. Jadi seperti itu. Untuk SCMA menurut saya nggak menarik. Dia itu akan menarik kalau udah di atas 240, 250 lagi. Itu saya lebih suka beli di atas, lebih berpotensi, risknya juga kecil. Kalau dia gagal bertahan cut lossnya tipis, daripada saya beli di bawah yang bisa dibawa turun lebih dalam ya. Tapi ya tergantung masing-masing lah ya. Banyak strategi untuk mencari profit. Seperti itu untuk SCMA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIRG yang ditutup di harga 515 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WIRG ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WIRG yang waktu itu saya juga sudah analisa ya, akan bagus kalau sudah di atas 600 sampai 620. Dan dia kembali turun dan di range konsolidasinya. Apakah ini akan ada pantulan? Semoga aja dipertahankan tetap di praksi harga 500, naik turunnya 5 poin. Jadi bisa ada technical rebound ya. Tapi disclaimer on. Kalau mau bagus ya harus dipertahankan. Kalau sampai jebol 500 ya udah, dia bakal potensi turun lebih dalam. Karena kenapa? Karena sudah konsolidasi cukup lama, gagal bertahan, ya melorot. Targetnya bahkan 400 sampai 300 ya. Itu perkiraan saya untuk penurunan WIRG kalau jebol 500. Jadi seperti itu untuk WIRG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MTDL yang ditutup di harga 680, terkoreksi 0,72%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MTDL hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MTDL koreksi dengan volume kecil tapi sudah terkonfirmasi break dari pola cap and handle-nya. Dia lagi berjuang mengematakan tren downtrend-nya, dan koreksi ABC-nya juga sudah terjadi. Ya trennya ke atas, tutup aja EMA 60 ini kejauhan. Kalau saya ya, jebol 650 gagal. MTDL kalau mau bagus harusnya bertahan di atas 650, 660 itu aja. Kalau dia ternyata turun dulu, tapi kalau dilihat koreksinya volume kecil ya, bisa aja ada rebound Senin untuk MTDL ya. Potensi harus rebound Senin. Kalau dia terus turun ya siap-siap ke 650 dulu, uji supportnya. Dan bisa jadi untuk MTDL itu konsolidasi range-nya sebelum dia naik tinggi ya. Kalau memang arahnya ke atas, 650 support dan resisten 700. Jadi naik turunnya 50 poin. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga cukup bagus, volume meningkat, sepertinya bisa lanjut untuk MTDL. Bagi yang sudah punya hold aja, yang belum punya ya hitung-hitung aja ya. Kalau takut ketinggalan kereta, beli di harga 680 itu. Yang penting siap stop loss sekitar 6-7%. Targetnya kemana? 800, menguji neckline-nya atau harga tertingginya ini ya, sampai 840. Dan kalau dilihat ini cukup bagus nih untuk MTDL. Jadi menarik untuk MTDL, cuman ini bid offer-nya agak tipis nih. Yang penting sesuaikan aja dengan strategi masing-masing. Seperti itu untuk MTDL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup di harga 184. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MPPA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MPPA 2 kali lagi dia bertahan di 180 ya. Kalau dilihat koreksinya dengan volume kecil, dan apakah ini menarik? Kalau dilihat ya 180 support. Ya kalaupun nekat, ini tren downtrendnya sudah patah nih, dia lagi konsol. Cutnya tipis saja nih juga ya. Tapi disclaimer on ya, saya sering membuat video dengan ya kalau di luar skenario cut loss ya seperti itu saya. Jadi kalau Bapak Ibu mau nggak pakai cut loss juga ya silahkan ya. Nggak diharuskan juga pakai cut loss, karena ada juga yang trading nggak pakai cut loss, sabar menunggu ya boleh. Cuman kalau di saham-saham gorengan lapis 3 yang cuman ada momentum sedikit naik, habis itu dia turun dan nggak bergerak lagi, kalau nggak ada bandarnya atau market makernya yang mampir goreng, ya jangan nyangkut di saham seperti itu. Kalau di saham big bank ataupun
saham-saham big cap lainnya kalau fundamentalnya bagus juga ya nggak masalah. Yang penting jangan GGRM sama HMSP untuk sekarang ya, karena masih tertekan. Nah jadi seperti itu untuk MPPA ya, semoga aja dari rebound hari Senin dia itu akan lebih bagus kalau sudah di atas 190 dan 200 itu konfirmasi untuk perubahan tren, perubahan praksi harga juga uptrend. Seperti itu untuk MPPA. Langsung saja ke saham terakhir, ada MLPL yang ditutup di harga 151 terkoreksi 0,65%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia dari broker summary-nya MLPL didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MLPL lihat di area support lagi ya. Ini risk reward yang waktu itu saya buat ya. Ya kalaupun nekat seperti ini cuman menurut saya terlalu panjang. Resikonya lebih besar. Kenapa? Bisa aja Bapak Ibu sudah dapat profit 6% karena berharap profitnya 20%, dibawa turun lagi, naik lagi, bawa turun lagi, dan siapa tahu trennya timbul memburuk dan dia jebol support jadi rugi kan? Ya seperti itu. Kalau bisa sudah profit 5%, 6%, 10%, pasang trailing stop, jagain profit yang sudah ada daripada mengharap profit yang belum pasti. Apalagi yang di saham seperti ini ya. Kalau saya biasanya main-main pendek. Yang penting itu pertumbuhan portofolio ya. Tipis-tipis tapi bagus, portofolionya bertumbuh ya. Oke juga ya. Ya seperti itu. Untuk MLPL cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader atau klik link tree yang ada di deskripsi. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.